Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Halo Sobat Satu, dimanapun Anda berada, senang sekali saya kembali lagi menjumpai Sobat Satu dalam program kesayangan Lentera Ramadan bersama dalam iman, kuat dalam kebaikan. Bersama saya Sylvia Quratul Ayun, juga rekan saya Adelia Yuniar Saputri yang akan menemani Sobat Satu di sore hari ini selama beberapa menit ke depan. Oke Adel, jadi hari ini kita mau membahas apa Adel? Masya Allah, jadi kita akan membahas sesuatu yang berhubungannya dengan mahasiswa ini sangat erat. Yaitu tentang organisasi. Jadi kan beberapa para Sobat Satu ya, dan juga teman-teman mahasiswa pastinya kan banyak sekali yang mengikuti organisasi seperti itu. Nah, dan pada kesempatan ini di bulan Ramadan ini, jadi kita akan membahas mengenai semangat berorganisasi, Ramadan dan juga semangat dalam berorganisasi. Jadi pastinya dalam episode kali ini akan kita bahas atau kita sharing bersama dengan narasumber yang Masya Allah sangat keren berarti ya. Bener, keren, sangat luar biasa dan track record mengenai berorganisasinya ini sudah sangat berpengalaman seperti itu. Langsung saja kita panggil. Oke, boleh. Baik, Ibu Husnul Khotimah MPDI. Monggo Ibu, Masya Allah. Terima kasih telah hadir Ibu. Iya, Ibu. Monggo. Monggo. Terima kasih. Bagaimana Ibu kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar nggih? Iya, hari ini juga masih puasa. Alhamdulillah. Iya. Monggo sapa Sobat Satu Ibu. Sobat Satu dimanapun berada, semoga kalian semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Insya Allah semuanya sehat Ibu. Apalagi kalau Sobat Satu ingin tahu, hari ini adalah episode terakhir daripada Lentera Ramadan. Iya benar-benar gak kerasa ya. Nggak terasa. Oke, baik Ibu. Seperti yang sudah dipantik oleh Saudara Adel tadi ya. Iya Ibu. Mbak Adel yang manis. Iya Mbak Adel yang manis dan Mbak Sylvia yang cantik. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Iya. Jadi tentang semangat berorganisasi apalagi di bulan Ramadan. Nah, mungkin bisa Ibu jelaskan kepada Sobat Satu mengenai tema kita hari ini, Ibu. Iya. Terima kasih Mbak Selvi juga Mbak Adel terkait dengan Ramadan dan juga semangat kita berorganisasi. Sebelumnya saya sapa dulu ya untuk Sobat Satu. Sobat Satu di mana-mana berada, mengenai tentang kita semangat berorganisasi, tentunya itu kita berangkat dari bagaimana kita berorganisasi yang baik dan benar gitu. Mbak Sylvie, tentu kita masih ingat di awal Ramadan dulu. Betul, kita masih betul. ingat bagaimana semangat kita ketika kita menyambut Ramadan. Antusias. Lagu-lagu, iya antusias sekali. Kita masih ingat ketika mau masuk Ramadan pun juga kita semangatnya, baik itu lingkungan maupun diri kita juga sangat tinggi sekali kan. Bagaimana kita menyambutnya, kita senang sekali. Pun juga dengan kita semangat dalam berorganisasi, Mbak Adel. Jadi kita berorganisasi juga harus semangat. Sama seperti kita semangatnya menyambut Ramadan. Ibaratnya seperti kita menyambut kekasih. Kekasih, Iya. Masya Allah. Dengan kekasih itu kan pasti kita akan dengan segala apapun kita akan upayakan. Bagaimana menjamunya, bagaimana kita juga untuk meramaikannya seperti itu. Dalam arti di sini kekasih adalah orang yang kita kasihi. Bisa jadi orang tua, bisa jadi suami, bisa jadi istri, bisa jadi anak, bisa jadi teman karib. Semua adalah kekasih kan gitu kan. Maksudnya seperti itu yang saya maksudkan. Jadi kita di dalam artinya adalah orang yang kekasih itu adalah orang yang Jogja banget gitu loh. Jadi istimewa di hati kita. Yeah. Nah, Ramadan juga seperti itu. Jadi kita berorganisasi pun juga harus kita semangati seperti kita semangat menyambut Ramadan. Jadi antara berorganisasi dengan Ramadan itu kita ibaratkan kita samakan kalau bisa. Kalau mampu kita menjalankan organisasi seperti kita menyambut Ramadan itu nanti kita akan enak dalam kita berkomunikasi di dalam sehari-hari. Ini Mbak Adel,
jika Mbak Selvi, eh, kita itu berorganisasi yang awal adalah kita harus dengan semangat yang tinggi. Semangat tinggi dalam arti begini, kita jangan menjadikan organisasi itu sebagai kebutuhan. Jangan. Jadi organisasi itu gunakan sebagai hobi. Kalau organisasi itu kita gunakan sebagai hobi, maka kita akan merasa bahagia, merasa senang ketika kita masuk dalam organisasi tersebut. Artinya begini, kita misalkan nih, kita kan ada PMI, ada HMI di kampus ya. Ada juga HMPR dan sebagainya itu kan. Kalau di luar ada Muhammadiyah, ada NU. Kalau Banam-Banamnya ada Fatayat. Ada juga kalau di Muhammadiyah ada Nasyiatul Aisyah kan gitu, yang sama dengan Fatayat kan gitu kan. Kebetulan saya kan di Fatayat gitu. Jadi mungkin agak banyak yang saya sebut kata-kata Fatayat gitu ya. Jadi kalau kita berorganisasi itu kita jadikan hobi, maka nanti kita akan yang muncul yang akan kita terima adalah kebahagiaan dan senang. Akan senang dimanapun perannya, mau jadi ketua, mau jadi wakil, mau sekretaris, bendahara, ataupun mungkin bagian bidang apapun, kita akan terima dengan peran-peran itu. Tetapi kalau organisasi kita jadikan kebutuhan, maka yang ada adalah kalau kita tidak kita harus memenuhi kebutuhan kan? Misalkan kita butuh makan, maka kita harus mengejar, kita harus makan kan gitu. Tapi kalau organisasi itu kita jadikan kebutuhan, maka juga seperti itu. Jadi kita akan mengejar dan harus dapat. Kalau kita tidak mendapatkan, saya harus ketua. Kalau tidak jadi ketua, harus caranya bagaimana jadi ketua kan seperti itu. Akhirnya segala cara akan dilakukan. Nah itu yang menjadikan kadang menjadi hal yang buruk untuk kita. Jadi jangan sampai kalau kita itu berorganisasi, jangan dijadikan kebutuhan. Jadi jadikan sebagai hobi saja gitu. Karena beda maknanya, itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi maknanya berbeda, berorganisasi itu jadikan hobi dengan dijadikan sebagai kebutuhan. Jadi saya lebih pada organisasi sebagai hobi. Nah, ketika kita organisasi kita jadikan hobi, maka kita akan lebih enjoy, lebih produktif dalam berorganisasi itu. Karena di organisasi manapun itu pasti akan memiliki banyak bidang. Jadi bidang di dalam organisasi itu pasti bidang kemanusiaan ada, pendidikan ada, kebudayaan ada, pastilah. Ya mungkin yang membedakan antara ormas satu dengan ormas yang lainnya mungkin dalam hal ideologinya saja. Tetapi kalau dalam hal bidang saya pikir hampir sama. Di Fatayat juga ada yang namanya bidang kesehatan ada, kemanusiaan ada. Kemudian dalam Paris pun juga ada, sosial politik juga ada, semuanya ada. Jadi kalau kita berorganisasi itu diibaratkan kita itu seperti soft skill gitu. Mengembangkan soft skill. Iya, jadi kita bagaimana membentuk karakter kita di situ. Betul. Karena kita jadi orang seperti apa kalau itu dibentuk dari organisasi. Akan kelihatan sekali, oh ini kalau dia masuknya sudah total gitu ya. Ketika nanti masyarakat, dia akan kelihatan, oh ini aktivis atau orang organisasi pramuka katakanlah. Oh ini olahraga, oh ini Fatayat, oh ini NNA kan seperti itu. Jadi itu akan terbaca dengan cepat kalau memang kita berorganisasinya itu benar-benar diilhami dengan betul. Seperti itu Mbak Silvi. Jadi gini Bu, tadi kan dari Ibu Husnul tadi kan menjelaskan bahwa organisasi itu dari organisasi 1, organisasi 2 itu mempunyai apa ya Bu? Mempunyai ciri khas dan juga membangun soft skill bagi anggota organisasinya seperti itu. Nah, dari soft skill itu kan pastinya ini Bu, soft skillnya itu soft skill yang kebaikan gitu ya. Dan pada bulan Ramadan ini kan mungkin dari soft skill tadi itu bisa diterapkan seperti itu ya Kak Silvi. Nah,
dari banyaknya kegiatan di bulan Ramadan nih Ibu. Dan para aktivis-aktivis ini kan biasanya melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu Ibu. Iya. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan. Nah, untuk menjaga itu tadi Bu, semangat dan juga ke-enjoyan yang Ibu katakan tadi kan, kalau berorganisasi ini harus harus dijadikan hobi agar kita menjalaninya tuh enjoy seperti itu. Nah, pertanyaan saya ini Bu, kalau di Ramadan seperti ini, saya sendiri ya mungkin dari Sobat Satu juga mengalami bahwa di bulan Ramadan ini agak sulit membagi waktu seperti itu. Nah, kalau dari Ibu sendiri bagaimana mungkin tips bagi Sobat Satu untuk bisa membagi waktu di bulan Ramadan dan juga bisa diterapkan hal-hal baik, soft skill di bulan Ramadan seperti itu. Iya, terima kasih Mbak Adel. Terkait dengan masalah bagaimana kiat-kiat kita untuk menjaga produktivitas atau dalam beraktivitas di organisasi ketika di masa Ramadan seperti ini. Ya tentu yang namanya Ramadan itu yang utama adalah bagaimana kita menjaga kesabaran. Betul. Nah, gitu. Ya sekarang kan kita haus kan, ya, mungkin gitu. Nah gitu. Jadi yang pertama itu adalah kita harus menjaga hati. Tips yang pertama menjaga hati. Menjaga hati itu dalam arti karena kita berorganisasi berarti kan kita berkumpul dengan banyak orang. Di situ di organisasi itu tidak satu, tidak kayak kalau di organisasi kemahasiswaan kan satu frekuensi, semuanya mahasiswa. Betul. Tapi kalau organisasi kemasyarakatan, ormas kayak FATA itu kan bermacam-macam. Ada yang lulusan SMA, ada yang lulusan S1, ada S2, ada S3, dan sebagainya. Nah, jadi pola pikiranmu juga berbeda. Artinya tidak homogen gitu loh. Jadi maka kita harus menjaga hati, itu yang pertama. Menjaga hati dalam arti kita jangan sampai menyinggung perasaan dari sahabat-sahabat kita yang ada dalam organisasi tersebut. Karena kalau sudah hati itu tersakiti, itu beda. Kalau saya mungkin jiwit mukul Mbak Silvi gitu ya, itu akan hilang, selesai kalau sudah hilang apa. Tapi kalau hati itu sudah tergores, maka itu yang muncul akan berbahaya sekali. Jadi kita itu ya yang pertama menjaga hati, yang kedua kita tumbuhkan rasa cinta. Kalau kita kalau mahabbah itu sudah kita tanamkan dalam organisasi, maka tidak akan terjadi yang namanya radikalisme. Adanya radikalisme itu karena kurangnya adanya kecintaan mahabbah. Kita pada Rasulullah kan cinta. Kita harus bersolawat. Bagaimanapun kondisinya kalau kita juga cinta, kita akan penuhi kan gitu kan. Karena cinta gitu. Nah maka yaitu kita harus bisa menanamkan cinta itu. Kalau sudah kita cinta pada organisasi, maka tidak akan capek pun, lemah pun, haus pun ketika puasa gini semangat gitu. Tetap semangat. Iya. Jadi misalkan kita itu di dalam kegiatan gitu ya, maka ya itu akan tetap terjaga seperti itu. Nah, terus begini Mbak Silvi dan juga Mbak Adel, tadi saya menyampaikan bahwa organisasi itu kan sebagai soft skill dalam kehidupan gitu ya. Jadi itu juga merupakan sebagai manajemen mengatur kita dalam diri kita gitu loh. Selain sebagai soft skill dalam untuk mengatur, memanajemen, mengelola diri kita sendiri. Bagaimana output dari kita memanajemen, kita mengelola diri kita melalui organisasi itu adalah bagaimana kita punya etika gitu. Nah, jadi etika itu kan kalau dalam pemerintahan, dalam pendidikan kan hal yang tertinggi kan gitu. Di kampus pun juga yang paling utama dari ini adalah etika kan gitu. Kita pun juga seperti dalam rangka kita dalam berorganisasi ini juga yang kita dapatkan manajemen yang kita kelola di dalam hal kita berorganisasi adalah bagaimana kita menghasilkan etika dalam beragama, etika dalam bermasyarakat, etika dalam berorganisasi, seperti itu. Itu harapannya seperti itu. Jadi semangat yang tinggi kita dengan menjadikan
organisasi sebagai hobi, maka kita akan menghasilkan nanti output kita adalah sebagai aktivis, sebagai orang yang berorganisatoris yang punya etika tinggi. Itu harapannya, Mbak. Masya Allah. Ibu, saya menyinggung tentang hobi nggih ini. Berarti hobi itu kan sesuatu yang kita senangi, Ibu. Nah, itu pasti terkait dengan semangat kita. Nah, terkait dengan semangat berorganisasi di bulan Ramadan ngoten nggih. Ketika seseorang menjalankan sesuatu, di hari pertama mungkin dia akan bersemangat sekali. Hari kedua, hari ketiga, mungkin hari-hari selanjutnya akan sedikit menurun seperti itu. Nah, bagaimana menjaga semangat entah itu dalam beribadah atau dalam berorganisasi seperti itu dari mulai hari 1 sampai hari terakhir itu seperti apa supaya tetap istiqomah. Oh iya. Betul Mbak Silvi. Kaitannya dengan tadi saya agak tersendat ya. Flashback. Tapi satu dua gitu kan. Selanjutkan hampir sama kan. Jadi selanjutkan yang ketiga. Jadi dalam kita menjaga agar tetap semangat dari awal sampai akhir kita pada waktu puasa ini tetap produktivitasnya tetap tinggi, tetap bersemangat dalam berorganisasi, maka selain menjaga hati, kita tumbuhkan mahabbah cinta pada organisasi. Terus kemudian yang terakhir ini adalah bagaimana kita bisa tadi antara satu dengan yang lain itu bagaimana mampu untuk tadi yang saya sampaikan untuk bisa memanage bersama-sama ya. Jadi kalau itu kita terapkan ya akan kalau sudah dua-duanya kita terapkan antara menjaga hati dan juga menumbuhkan mahabbah cinta tadi kita terapkan dalam berorganisasi, maka akan terjaga sampai di akhir. Tentu kesehatan ya kan. Tentu kesehatan itu di luar dari yang saya sampaikan tadi. Menjaga kesehatan juga penting sekali karena kalau kita berorganisasi, karena yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Kemampuan kita seperti apa ya harus kita jaga, kesehatan kita harus kita jaga. Yang tahu ya diri kita, maka kita harus menjaganya. Maka kesehatan, kalau kita istilahnya ngomongnya banyak, terus kita kegiatannya banyak, tetapi kalau tidak tahu kesehatan kita, itu berbahaya bagi kesehatan kita, maka itu tidak ada artinya. Maka harus kita jaga kesehatan kita juga, gitu ya Mbak Silvi ya. Jadi ya selama puasa Ramadan itu ya selain 2 hal tadi ya terakhir juga menjaga kesehatan selain untuk menjaga manajemen tadi yang saya sampaikan itu. Ya, Masya Allah, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Ibu Husnul Khotimah hari ini. Baik Ibu, kira-kira Ibu apa pesan ataupun motivasi yang ingin Ibu sampaikan kepada sobat satu yang saat ini tengah menonton? Baik, makasih Mbak Silvi dan juga Mbak Adel. Untuk sobat satu dimanapun berada, semoga panjenengan semuanya dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa kita dalam berorganisasi itu adalah hal yang penting. Artinya hidup ini harus kita warnai dengan juga berbagi dengan yang lainnya untuk menjaga kepentingan bersama-sama. Jadi ketika organisasi dijadikan sebagai hobi, maka tujuan kita untuk mengelola diri kita agar menjadi orang yang punya etika itu akan lebih mudah. Masya Allah, luar biasa. Harus dicatat ya Sobat Satu, Mbak Adel juga. Jadikan organisasi sebagai hobi Sobat Satu ya, Masya Allah. Jangan lupa 3 hal tadi ya mengenai menjaga hati, kemudian mengenai kecintaan dan juga kesehatan, seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Satu yang telah mengikuti Lentera Ramadan dari episode 1 sampai terakhir hari ini ya Del ya. Nah, jangan lupa untuk mengikuti program inspiratif lainnya yang pastinya bermanfaat ya Del ya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Satu Televisi, SATUTELEVISI, jangan sampai salah Sobat Satu ya. Juga apa Adel? Dan juga Instagram Satu Televisi dan juga Duta Santri .win1. Dan saya Sylvia Qurratul Ayun. Dan saya Delia Yuniar Saputri bersama narasumber kita, Ibu Siti Husnul Khotimah, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
Saya mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentera Ramadan, bersama dalam iman, kuat dalam kebaikan.